Salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini mengangkat tema Allah melawat umatnya. Dengan bacaan Alkitab Lukas 1 ayat 67 sampai 80 dan Yesaya pasal 7 ayat 14 sebagai nats introitus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah melewati masa ketika merasa hidup kita berjalan tanpa kejelasan. Mungkin itu situasi yang sulit atau pergumulan yang panjang atau penantian yang tak kunjung selesai. Ini sering membuat kita seolah-olah berada dalam masa yang kelam. Dalam keadaan seperti ini, saudara, kita mudah sekali tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan jauh atau tidak peduli. Namun, Alkitab berulang kali menunjukkan bahwa ketika manusia berada pada titik paling lemah, justru di sanalah Tuhan menyatakan karyanya. Ia bukanlah Allah yang diam. Ia adalah Allah yang melawat, Allah yang hadir, Allah yang memperhatikan dan bertindak. Tema kita, Allah melawat umatnya, ini bukan sekadar ungkapan religius, bukan. Melainkan inti dari pengharapan umat percaya di segala abad dan sepanjang zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penggunaan sehari-hari, kata melawat mungkin mengingatkan kita pada kunjungan singkat, sapaan basa-basi atau perhatian yang sifatnya sementara saja. Namun dalam konteks Alkitabiah, melawat mengandung makna yang jauh lebih dalam. Di dalam kitab suci, melawat berarti turun tangan, menyatakan hadirat, menolong, memulihkan, bahkan melakukan pembebasan. Ketika Allah melawat, itu berarti titik balik sedang terjadi. Tuhan tidak sekedar melihat dari jauh, melainkan memasuki kehidupan manusia untuk membawa perubahan yang tidak dapat dihasilkan oleh kekuatan manusia itu sendiri. Yesaya 7 ayat 14 merupakan salah satu pernyataan paling kuat mengenai kunjungan Allah kepada manusia. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Nama Immanuel berarti Allah beserta kita. Nubuat ini disampaikan pada masa ketika bangsa Yehuda berada dalam ancaman dan ketakutan. Raja Ahaz menghadapi tekanan politik dan militer dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Ketidakpastian melanda dan keputusasaan sedang mengintai. Dalam konteks itu, Tuhan memberikan janji yang melampaui persoalan politik pada saat itu, bahwa Allah sendiri akan hadir di tengah umatnya melalui seorang anak yang akan lahir. Allah menunjukkan bahwa Dia tidak tinggal diam. Dia melawat dengan cara yang paling tidak bisa diduga, yakni melalui kelahiran seorang Mesias. Lalu di Lukas 1 ayat 67 sampai 80 memperlihatkan bagaimana janji tersebut mulai digenapi ketika Zakaria yang mulutnya dibungkam selama masa kehamilan Elisabet dipenuhi Roh Kudus dan bernubuat.
Ia menyadari bahwa masa penantian panjang bangsa Israel memasuki tahap penggenapan. Dia berkata bahwa Tuhan melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ayat 68. Kata melawat dalam nubuatan Sakaria menggambarkan tindakan ilahi yang penuh belas kasih, yang harus dilihat dalam rangkaian karya keselamatan. Karena itu saudara, Sakaria sebenarnya melihat dua lapis penggenapan. Pertama, melalui kelahiran Yohanes Pembaptis, Tuhan sedang mempersiapkan jalan bagi penyelamatan yang akan dinyatakan sepenuhnya dalam diri Sang Mesias. Yohanes akan menjadi nabi yang maha tinggi yang mempersiapkan umatnya bagi kedatangan Tuhan. Kedua, Sakaria mengakui bahwa Allah sedang menepati janji yang diberikan kepada nenek moyang mereka, khususnya janji kepada Abraham. Kunjungan Allah bukanlah tindakan yang terputus, melainkan bagian dari sejarah penyelamatan yang telah direncanakan sejak dahulu kala. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nubuat Sakaria kita kemudian menemukan sejumlah aspek tentang kunjungan Allah ini. Lihat saja yang pertama, kunjungan yang membawa keselamatan di ayat 69 sampai 71. Tuhan membangkitkan tandu keselamatan bagi umatnya. Ini sebuah metafora bagi kekuatan yang membebaskan. Atau misalnya yang kedua, kunjungan yang menepati janji. Ayat 72 sampai 73. Allah mengingat perjanjiannya. Ini menegaskan bahwa kesetiaannya tidak pernah berubah. Atau yang ketiga, kunjungan yang memulihkan relasi. Ayat 77. Melalui pelayanan Yohanes, umat akan menerima pengampunan dosa, sehingga hubungan mereka dengan Tuhan dipulihkan. Yang keempat, kunjungan yang membawa terang. Ayat 78 sampai 79. Dalam belas kasihnya saudara, surya pagi dari tempat yang tinggi terbit untuk memberikan terang bagi mereka yang diam dalam kegelapan. Saudara, ketika Yesaya berbicara tentang seorang anak yang disebut Immanuel, sebenarnya ia sedang menubuatkan kunjungan terbesar Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan Lukas menunjukkan bahwa momen itu sedang mendekat. Kelahiran Yohanes Pembaptis menandakan bahwa persiapan terakhir sedang berlangsung. Kunjungan Allah bukan sekadar intervensi sesaat, melainkan tindakan penyelamatan yang berpuncak pada inkarnasi Putra Allah dalam Yesus. Allah tidak hanya menengok, tetapi benar-benar masuk ke dalam sejarah, merasakan penderitaan manusia, dan menjadi jalan keselamatan yang kekal. Saudara, di masa modern ini, kita mungkin tidak menantikan Mesias seperti bangsa Israel dahulu. Tetapi kita tetap membutuhkan kunjungan Allah dalam berbagai aspek kehidupan kita. Di tengah masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, atau masalah pergumulan batin dan masalah-masalah yang lain yang sering kita jumpai dalam hidup ini, kita mungkin sering merasa seolah-olah hidup kita berada seperti di malam hari tanpa bintang. Namun firman hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berhenti melawat umatnya. Kunjungan itu bisa hadir dalam bentuk penghiburan di saat kita berdoa, pertolongan yang datang melalui orang lain, atau hikmat yang diberikan kepada kita dalam keputusan sulit yang harus kita ambil, atau pintu-pintu kesempatan yang terbuka
ketika kita merasa berada di jalan yang buntu. Kadang saudara, kunjungan itu terlihat kecil, tetapi dampaknya besar. Selain itu, seperti Yohanes Pembaptis dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kita pun dipanggil menjadi sarana di mana Allah melawat orang lain melalui tindakan kasih, pengampunan, perhatian, dan kesediaan kita untuk terlibat dalam pergumulan sesama. Tuhan dapat menyatakan hadiratnya melalui kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di momen-momen merayakan Natal seperti ini, tema ini menjadi sangat aktual. Allah melawat umatnya. Ini adalah pernyataan bahwa Tuhan peduli, Tuhan hadir, dan Tuhan pasti bertindak. Melalui janji Immanuel dalam Yesaya dan nubuat Zakaria dalam Lukas, kita melihat bahwa kunjungan itu mencapai puncaknya dalam kedatangan Kristus. Ia adalah terang yang menembus kegelapan dan keselamatan yang mengatasi setiap pergumulan manusia. Kiranya kita senantiasa menyadari bahwa Allah masih melawat umatnya hingga hari ini. Dan kunjungannya selalu membawa kelepasan, pemulihan, serta damai yang melampaui segala akal. Tuhan memberkati saudara. Amin.